Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mari silakan masuk. Siang Ibu. Silakan duduk. Siang Ibu. Selamat siang. Terus. Barang duduk. Mari di sini nak. Baiklah. Bagaimana? Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik Ibu. Syukurlah kalau begitu. Usahakan untuk selalu menjaga kesehatan ya. Iya Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Iya Ibu. Silakan nak. Ibu guru dan teman-teman yang akan kita menyampaikan kegiatan kita untuk memulai doa kita. Izinkan saya membawa doa ini menurut agama saya yang akan berjalan dengan baik dan berjalan bersama. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami kembali ke sini ini untuk melakukan keperluan sekali kami. Kiranya Engkau menyertai kami agar apa yang kami lakukan pada hari ini berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, kemuliaan dan segala masa. Amin. Baiklah, terima kasih untuk Nayana yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu mau tanya, apakah kalian semua sudah saling mengenal? Sudah Ibu. Baiklah, baguslah kalau begitu. Ibu harap kalian akan selama kegiatan ini lebih terbuka dan akrab. Hari ini apakah kalian mengikuti pelajaran sebelumnya? Iya Ibu. Pelajaran apa? Matematika. Sulit Ibu. Oh, matematika ya. Memang agak sulit, tapi kalian usahakan untuk selalu semangat ya. Baiklah, sebelum kita masuk pada inti kegiatan kita pada hari ini, Ibu mengajak kalian untuk bermain game dulu. Apakah kalian bersedia? Bersedia Ibu. Nah, jadi gamenya itu tepuk 1 sampai 5. Kalau Ibu bilang tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 2 kali di kanan, tepuk 5 2 kali di kanan, dan tepuk 1. Apakah kalian sudah paham? Oke, mari kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kalian sudah paham. Lebih cepat lagi ya. Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ibu tidak fokus nih. Oke, lanjut tepuk 5. Oke, kalian sudah semangat ya Ibu ya. Ibu harap kalian lebih semangat selama proses konseling kelompok kita hari ini. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian yang sudah mau hadir di ruangan ini. Ibu mengajak kalian ke sini untuk berdiskusi bersama untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang kalian alami saat ini. Sebelumnya itu Ibu telah melakukan observasi dan wawancara terkait masalah yang kalian alami. Apakah kalian siap? Siap Ibu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya juga nih, apakah kalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Oke, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Nah, jadi anak-anak, konseling kelompok itu adalah suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor dengan sekelompok konseling, seperti yang saat ini kita lakukan untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang sedang kalian alami. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok ini adalah untuk pengembangan diri dan pemecahan masalah pribadi dari anggota kelompok agar terhindar dari masalah tersebut dan masalah tersebut itu dapat terentaskan. Nah, dalam konseling kelompok ini maksudnya kehadiran adik-adik sendiri saat ini tuh apakah ada yang terpaksa? Ini ya Ibu. Oke, karena tidak ada yang terpaksa, Ibu mengharapkan agar kalian semua itu lebih terbuka dalam menceritakan masalah yang sedang kalian alami. Nah, kalian tidak perlu khawatir masalah kalian itu, Ibu bisa jamin kerahasiaannya. Dan Ibu harap teman-teman dalam kelompok juga menjaga kerahasiaan
dari masalah-masalah yang sedang kalian alami. Nah, selanjutnya di dalam konseling kelompok ini juga ada aturan-aturan seperti aturan pada umumnya yang harus kalian patuhi. Tidak boleh mencela pembicaraan teman, menghargai apa yang teman-teman kalian ungkapkan dalam proses konseling ini. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari konseling kelompok. Apakah kalian sudah bisa memahami? Bisa Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, dalam proses konseling ini, Ibu bertindak sebagai pemimpin kelompok yang bertugas untuk mengarahkan dan memimpin proses konseling kelompok ini berlangsung. Sedangkan kalian itu berperan sebagai anggota kelompok. Ya, baiknya Ibu. Baiklah, kita akan memulai konseling kelompok kita. Kalian bisa mulai menceritakan masalah yang kalian alami saat ini. Setelah itu kita secara bersama-sama menemukan solusi penyelesaian masalah itu sendiri. Apakah kalian bersedia? Ya, kami bersedia. Oh iya, Ibu ingin tekankan lagi bahwa kalian tidak perlu ragu dan takut untuk menceritakan masalah yang kalian alami saat ini. Karena setiap informasi yang kalian ceritakan pada Ibu bisa jamin kerahasiaannya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, itu adalah salah satu pemenuhan asas dalam bimbingan dan konseling. Di sini kita akan melakukan konseling kelompok selama 45 menit. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke. Baik, karena kita sudah sepakat bahwa kita akan melakukan konseling selama 45 menit ke depan. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan konseling kelompok ini? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Baik, anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Ibu minta kesediaan dari anak-anak untuk menceritakan masalah kalian. Silakan. Baik Ibu dan teman-teman, jadi masalah saya di sini adalah saya merasa cepat bosan dan ngantuk saat belajar, dan kadang saya itu bermain HP diam-diam untuk mengusir rasa bosan saya. Saya Ibu. Yana, silakan. Kalau saya Ibu, saya merasa sangat cepat bosan Ibu saat melakukan kegiatan belajar. Saya lebih suka mengobrol dengan teman, sehingga selama pelajaran itu saya tidak pernah terlibat aktif dan tidak pernah bertanya karena memang saya tidak mendengarkan penjelasan dari guru itu. Oke, baik. Terima kasih sudah menceritakan. Selanjutnya, ya silakan nak. Baik Ibu, kalau saya itu saya merasa sangat cepat bosan Ibu karena saya kurang memperhatikan penjelasan dari guru dan lebih memilih untuk melihat keluar kelas, sehingga saya seringkali dihadapi oleh Ibu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya, Yana silakan. Kalau saya punya masalah itu saya datang terlambat karena saya merasa mengikuti pelajaran itu tidak menyenangkan, sehingga saya memilih untuk datang terlambat masuk kelas, sehingga waktu saya di kelas tidak terlalu lama dan membosankan. Selanjutnya siapa yang Saya, Ibu. silakan nak. Kalau saya Ibu punya masalah harus mengerjakan tugas dan sering sekali mengabaikan tugas tersebut serta menunda dalam mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya silakan. Masalah saya sering menunda mengerjakan tugas, jadi terlambat tugas itu. Baiklah, terima kasih karena kalian semua sudah mau terbuka dan menceritakan masalah yang sedang kalian alami. Nah, setelah Ibu analisa dari dari 6 orang kalian ini, 4 orangnya itu memiliki masalah yang sama, yakni rendahnya minat belajar. Nah, 2 orang yang tadi itu prokrastinasi ya. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa sebelumnya itu Ibu sudah melakukan identifikasi masalah belajar di kelas kalian. Sekarang kalian berkumpul di sini atas dasar hasil identifikasi tersebut, dan bersama-sama kita akan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kalian. Nah, menurut kalian masalah mana yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini? Masalah saya adalah dari ilmu belajar saja Ibu. Oke, baiklah kalau begitu hari ini kita akan membahas masalah terkait rendahnya minat belajar yang keempat teman kalian tadi alami. Nah, ibu ingin sampaikan kepada kalian bahwa diharapkan untuk tidak menganggap pelajaran itu sebagai sesuatu yang sulit dan memilih untuk tidur saja ataupun melakukan hal lain
Cobalah untuk memandang dan memulai pelajaran itu dengan menganggap bahwa itu adalah hal yang menyenangkan dan menarik, sehingga semua hal yang diawali dengan niat itu pastinya akan berjalan dengan baik. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau kurang minat dalam belajar ini terus dilakukan oleh kalian, hal apakah yang akan terjadi? Apakah baik? Ya baik, silakan. Nak. Menurut saya, kalau terus saja tidak memiliki minat dalam belajar, maka nanti kita tidak akan memahami materi yang diberikan itu. Baik. Mungkin ada lagi? Ya silakan. Menurut saya, kalau terus saja kurang minat belajar, maka nanti itu akan kesulitan dalam memahami materi, dan juga saat memberikan tugas atau ujian kemungkinan besar tidak bisa mengerjakan karena tidak memperhatikan saat proses pembelajaran berlangsung. Mungkin ada lagi, silakan. Dari saya, kalau terus saja tidak minat dalam belajar, maka akan merugikan diri sendiri dan nilainya bisa menurun. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ada lagi, ya silakan. Nak. Kalau menurut saya itu, saya setuju dengan teman-teman di mana apa yang sudah disampaikan itu, di mana nilai semakin menurun dan kesulitan saat mengerjakan tugas, serta saat ujian itu sepanjang proses pembelajaran jadi kurang minat dalam mengerjakan dan supaya bisa bosan. Ya, benar sekali yang kalian sampaikan. Kalian sudah mampu menjelaskan akibat dari rendahnya minat belajar ini dan juga sudah mengungkapkan akibat dari rendahnya minat belajar. Apakah kalian mau mengubah kebiasaan ini? Maksudnya kebiasaan dari rendahnya minat belajar ini? Baiklah, kalau kalian sudah punya keinginan untuk mengubah dan berusaha untuk meningkatkan minat dalam belajar. Menurut kalian nih, bagaimana cara untuk meningkatkan minat dalam belajar? Ya, silakan. Nak. Kalau dari saya itu dengan istirahat yang cukup, karena kalau kita punya istirahat yang cukup, tentunya punya semangat belajar yang tinggi. Baik, terima kasih Najemi atas sarannya. Mungkin ada teman lain yang ingin berpendapat? Baik, Ya, silakan. Nak. menurut saya dengan menumbuhkan niat dan semangat belajar dalam diri sendiri, karena jika ada niat dan tekad yang kuat, tentu saja belajar bisa maksimal. Saya sarankan juga untuk membatasi penggunaan HP. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Nak. Kalau dari saya harus bisa berani melawan rasa malas itu. Seperti itu. Ya, Nak. Ya, anak-anak, benar sekali yang sudah kalian katakan sebelumnya. Cara agar dapat meningkatkan minat belajar itu adalah seperti yang sudah disampaikan, bahwa dengan melawan rasa malas, harus ada niat dan tekad agar semangat dalam belajar, berhenti atau mengurangi kebiasaan untuk bermain HP dan istirahat yang cukup sehingga tidak kelelahan dan lebih semangat lagi dalam belajar. Ibu harap kalian dapat menetapkan prioritas sebagai seorang peserta didik yang datang ke sekolah itu untuk belajar dan lulus sehingga dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan secepatnya. Baik. Baik. Dan yang Ibu sampaikan, apakah ada yang bersedia untuk memberikan solusi seperti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kurangnya atau rendahnya minat dalam belajar ini? Ya, silakan. Nak. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa solusi yang paling utama adalah dari diri kita sendiri, yang mana harus punya niat dan tekad yang kuat untuk belajar, harus mampu memprioritaskan belajar karena kita sudah diutus ke sekolah, jadi berkewajiban untuk belajar. Ya, makasih ya Narisma atas penyampaian solusi yang tepat sekali. Nah, dari solusi yang diberikan tadi, apakah kalian sudah merasa terbantu? Sangat terbantu. Ya. Kalau saya merasa terbantu sekali karena kesehatan itu mengenai saya. Jadi saya bisa dengan lega karena sudah membagikan masalah tersebut dan sudah bisa mengetahui solusi apa yang harus dilakukan. Baguslah kalau seperti itu. Nah, tugas kalian adalah melaksanakan solusi yang sudah disampaikan oleh kalian semua dan dari Ibu sebelumnya. Mulailah dengan membangkitkan semangat dari dalam diri dan buatlah jadwal untuk mengatur waktu agar semua kegiatan kalian itu berjalan dengan baik dan istirahat yang cukup sehingga tidak ngantuk saat mengikuti pelajaran di kelas. Ibu harap kalian juga saling membantu satu sama lain bila ada teman yang mengalami kesulitan.
berjuanglah bersama dalam proses ini, maka kalian tentunya akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Oke. Baik anak-anak, waktu kita sudah selesai ya. Sedikit kesimpulan yang ingin Ibu sampaikan untuk kegiatan kita hari ini adalah kita membahas masalah terkait rendahnya minat dalam belajar. Diperlukan tekad dan niat untuk meningkatkan minat belajar dan memprioritaskan belajar sebagai kewajiban dari kalian itu sebagai seorang pelajar. Buanglah pikiran bahwa belajar itu membosankan. Pandanglah pelajaran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan sehingga kamu bisa mulai belajar dengan semangat baru. Itulah kesimpulan yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok bersama Ibu dan teman Ibu? Minta perwakilan saja ya. Kalian, nah Erna silakan. Jadi saya merasa sangat senang mengenal Ibu. Teman-teman, terima kasih. Dan Ibu juga terima kasih karena sudah mendengarkan permasalahan yang saya alami. Terima kasih juga karena sudah memberikan solusi. Oke, baik ya, terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah bersedia untuk menceritakan masalah kalian masing-masing. Ibu senang karena kalian semua sudah terbuka dan menceritakan masalah yang dialami. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan dari solusi yang telah kalian berikan. Ibu harapkan agar kalian bisa perlahan berubah. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, tadi kita sudah awali dengan doa. Baiklah, kita akhiri dengan doa juga. Ibu minta salah satu kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ibu ya, nah Ibu silakan. Mari kita teman-teman sebelum kita beri berdoa dari sini saya dan Ibu minta kami dari alam kami dapat Tuhan semoga ini Terima kasih untuk Naido yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan di sini Ibu punya lembar kepuasan konseli. Ibu harap kalian untuk mengisinya. Ibu akan memberikan kepada Nairsi. Nanti harap untuk dibagikan ke teman-teman dan dikumpulkan besok jam 9 di ruangan Ibu. Sekali lagi Ibu sampaikan terima kasih. Nah, untuk kalian yang ingin cerita atau curhat tentang masalah yang kalian alami, pintu ruangan Ibu selalu terbuka untuk kalian semua. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas perkembangan terkait pelaksanaan solusi dari masalah kalian dan membahas masalah kedua teman kalian sebelumnya yang belum kita bahas hari ini, yaitu tentang prokrastinasi. Jaga kesehatan kalian dan semangat belajar ya. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan ya. Ibu.